Ya, ada rencana-rencana dia yang kita nggak tahu. Ini orang bajingan ini, ya kan? Bergerak di luar pemerintahan, mendekati teroris. Apa maksud dia? Dia mau bawa si Hamas ke Indonesia atau si Taliban ke Indonesia atau gimana? Soalnya dia udah pernah making a statement. Dia bilang Taliban yang sekarang ini udah Taliban yang berubah. Itu jadi maksudnya Taliban sekarang ini udah Taliban yang baik. Nah itu statement dia. Nah itu kalau menurut saya sih si JK ini, si Charlie Chaplin ini harus dibasmi. Ini pengkhianat bangsa ini. Ini kalau saya lihat, ini kita lihat secara hukum. Soalnya kita melihat yang Pak Ibu Lucy tadi bilang, udah nggak bisa, mereka itu penyembah setan, itu setan. Jadi kita nggak bisa ngomong. Yang kita bisa ini melalui hukum. Kalau menurut saya ini Pak Diding ini harus dikenakan pasal attempted murder. Jadi bukan penistaan agama, tapi pencobaan pembunuhan. Ya, halo, Bapak Jenderal. Ya, ya menyangkut itu ya, kalau nggak ditindak dengan secara hukum dengan adil, tunggu dia nanti, ya. Daerah-daerah sudah menunggu itu. Iya. Kalau polisi nggak adil menindak tegas dengan dia dengan hukum, jaga dia. Karena negara ini negara hukum, semuanya sama di mata hukum. Iya, saya tidak ada takutnya yang dibela-bela. Kalau tidak mau tinggal di Indonesia yang berbineka tunggal ika, ya jangan tinggal di Indonesia. Tinggal di Suriah sana, di Irak sana, main bacok-bacok. Iya. Untung dikasih daerah itu tuh. Coba dikasih daerah Kalimantan tuh. Satu aja orang Kalimantan di bacok seperti itu. Wah, seluruhnya sudah turun. Jangan main-main. Untung aja orang Timur. Coba kalau orang Daya itu, aduh rame udah. Iya, betul Pak. Memang sudah terbukti. Enak aja tinggal di Indonesia main hakim sendiri. Coba kalau turun orang-orang kampung tuh, nyerang di sana, mampu nggak melawan orang kampung? Orang nggak tahu malu, nggak tahu diri. Tunggu kalau nggak adil nanti hukumannya. Nanti ada virus-virus yang lain nanti. Yang diomelin jangan Pak Tobing, Bu Lucy. Kok jadi Bu Lucy ngomelin Pak Tobing sih? Ya nggak apa-apa lah, melepaskan. Saya nggak merasa diomelin kok. Itu memang benar. Ya memang begitu sih tindakan kalau polisi tidak adil untuk menghukum orang seperti itu. Tunggu aja nanti. Ada hari hanya untuk mereka itu. Kita lihat nanti ya, rakyat Indonesia harus berjaga-jaga. Orang yang seperti itu tidak boleh dibiarkan di Indonesia. Kebiasaan nanti. Lari kemana mereka itu? Pasti kena kejar dia. Ya itu saja yang boleh saya sampaikan Pak. Terima kasih ya, Bapak Kepala dan Yesus berkati. Kemarin terjadi juga di Kalimantan kan. Ada yang melarang-larang ibadah. Tapi nggak boleh saya buka di sini. Ada videonya juga YouTube. Dipanggil dihadiri sama Dewan Adat di sana. Nah itulah. Dan ini orang ini nggak mengerti. Saya bikin percikan di sini, yang kebakar di mana-mana, ya, yang kebakar di mana-mana. Kemarin juga Batak di Banten,
cari orang Batak, bunuh semua orang Batak. Coba, kan ada kasusnya, tapi udah damai. Gara-gara tersinggung sedikit aja, coba. Ini bertuhan nggak mereka? Saya kira nggak punya Tuhan. Kalau punya Tuhan nggak begitu. Siapa Tuhannya? Setan kali. Hanya setan yang mau membunuh orang. Yang mencelakakan orang itu hanya setan. Kalau Tuhan tidaklah. Nah, ini yang begini-begini mereka tidak mengerti tentang Pancasila. Konsep ketuhanan itu. Masing-masing orang punya Tuhan. Masing-masing kelompok punya Tuhan. Biarlah dia bertuhan menurut konsep ketuhanannya masing-masing. Jangan dipaksakan. Ada pepatah, ya, filosofi. Kita bisa membawa kuda ke sungai, tapi belum tentu kita paksakan dia minum air. Yang begini-beginilah. Ini sekarang kan, ya, pagar kita apa? Untuk perekat kita, ya Pancasila. Pusat kekuatan kita ada di sana. Kan tadi udah saya jelaskan, bagaimana menurut Sun Tzu, bagaimana menurut ini. Selama kita bersatu, kekuatan apapun tidak akan bisa memisahkan kita. Tapi nggak ngerti bangsa Indonesia. Ya, nggak ngerti. Nah, itulah makanya perlu saya jelaskan seperti ini. Ini kuliah nggak sembarangan loh ini. Nah, belum tentu ya adik-adik saya sekarang yang sekolah-sekolah sekarang ini mengerti tentang ini. Nggak akan ngerti. Tanya aja kalau nggak percaya. Di mana pusat kekuatan bangsa Indonesia ini? Baik mahasiswa pun. Ya, ini memang perlu disampaikan. Kalau tidak disampaikan nggak bisa. Jadi gara-gara kasus berapa kelompok saja yang berkaitan dengan SARA, itu bisa seluruh wilayah Indonesia bergejolak. Nah, dia menuntut, mereka kan menuntut. Di mana ketegasan pemerintah? Ya kita lihat aja nanti. Kan masih proses. Masih proses. Nah, sekarang ini kan seperti saya katakan, udah berapa tahun yang lalu, bahwa kita ini konflik paradigma dan konflik terminologi. Salahkah orang beribadah di rumahnya sendiri, di tempat kos, salah nggak? Salahkah orang bersembahyang di rumahnya sendiri? Keluarga kita juga, saya sering kok keluarga-keluarga kumpul, sebulan sekali kumpul di mana beribadah kok, sambil arisan, sambil mempererat hubungan kekeluargaan. Salah? Di mana salah itu? Saya dengar, wah dia nggak menghargai. Saya sanggah Pak, saya sanggah Pak. Apa? Saya sanggah Pak, sorry Pak. Dibandingkan Ya, silakan. dengan mereka itu toa di mana-mana, toa di mana-mana. Adakah kita usil dengan mereka? Coba dipungut toanya itu dibuang, coba. Marah nggak dia? Meradang dia. Orang beribadah cuma 2 jam. Di rumah sendiri lagi, di rumah misalnya rumah sewa dia atau kos dia misalnya ya anak sekolah. Kalau orang yang sudah berpenduduk di situ, kan kurang ngajar orang seperti itu. Tidak punya adab dia. Ya karena dia memang nggak Berwawasan. Toanya. Jadi gini, Pak Tobing, saya tambahin dikit ya, Pak Tobing. Toanya udah meradang Ya. sebagaimana dia. Gimana Pak Rumah Adi? kita dibakar apa oleh karena kejahatan hati mereka. Ya, Apalagi udah membacok manusia hidup loh. Anjing aja tidak kita semena-mena. Itu manusia loh. Kalau manusia berhadapan dengan manusia tahu, oh itu ada punya harga diri, ada punya Tuhan. Jangan sembarangan dengan dia. Kecuali orang masuk ke rumah dia. Cobalah rumah dia dijadikan orang untuk bertemu. Mau nggak dia? Kalau kita orang
orang-orang kita ya, orang Kristen mau rumah kita dijadikan dia sembahyang juga boleh kok. Sekedar 2 jam. Itu kemana adat kemanusiaannya? Enggak ada punya kemanusiaan betul-betul. Pri kemanusiaannya entah kemana dia buang itu. Dia itu penyembah setan, Tuhannya itu setan. Ya mau apa Udah lagi? manusianya dibacok, dibom, dibunuh, diusir, rumah gerejanya dibakar. Apalagi yang kurang coba kejahatan mereka itu. Tidak begitu kalian tuh orang-orang yang kelompok yang radikal itu untuk hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tidaklah begitu, tidak nyaman anak cucu kalian nanti. Merana anak cucu kalian nanti loh. Apalagi sampai keluar darah orang yang tidak bersalah. Iya, Bu. Setuju kali, Bu. 3 Ya, turunan nanti. Kena tulah mereka itu. jadi begini Bu Lucy, siapa yang menabur dia juga yang menuai nanti. Udah hukum. Cuman begini ya, saya daerah Cisau ini ya, Bu, di sini sudah campur maur di sini banyak. Banyak juga orang Manado di desa-desa Cisau itu. Banyak orang Manado situ beli rumah, beli tanah, banyak. Orang kita Cina juga banyak. Orang Arab juga ada di situ. Banyak. Tapi inilah, pendidikan ketua RT ini pendidikan apa yang dia pernah terima. Ya karena saya bilang, ini harus tanggung jawab camat. Dulu ada pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI. Tapi sekarang kan tidak boleh lagi. Pembinaan wilayah itu sudah diserahkan kepada Pemda. Pemda bisa berbuat apa? Nggak ada. Kerjanya hanya rutinitas. Enggak. Saya ingatkan sekali lagi ya. Saya mau mengatakan. 1 sila Pancasila dilanggar. Semua sila dilanggar. Sila persatuan kesatuan itu dilanggar. Itu melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Melanggar keadilan sosial. Nah inilah, karena tidak semua menguasai Pancasila. Karena itu saling mendasari dan saling mempengaruhi, saling terkait. Itulah Pancasila, 1 sila saja. Ini kan dia merusak semangat persatuan kesatuan. Hampir semua wilayah non-muslim itu bergejolak. Gara-gara satu ini. Gara-gara satu ini. Iya deh. Saya tambahin dikit Ya. Pak Topeng, aloha. Ya, Aloha. silakan. Ini kalau saya lihat, ini kita lihat secara hukum. Soalnya kita melihat yang Pak Ibu Lucy tadi bilang, udah nggak bisa, mereka itu penyembah setannya itu setan. Jadi kita nggak bisa ngomong. Yang kita bisa ini melalui hukum. Kalau menurut saya ini Pak Diding ini harus dikenakan pasal attempted murder. Jadi bukan penistaan agama, tapi pencobaan pembunuhan. Nah, Diding ini seorang perencana pembunuhan. Dia sebagai dalang perencanaan pembunuhan. Umpama ada seseorang, dia pakai pisau kan bisa juga membunuh orang. Jadi dia itu dalangnya, itu kita harus itu secara hukum ya. Jadi kalau menurut akal logik sehat, pelaku dan perencana itu hukumannya sama. Attempted murder, perencanaan pembunuhan. Itu jangan nanti kita lihat lagi lah polisi apa jaksa ini mau ngasih paling, kalau menurut feeling saya ini paling dikasihin dengan pasal penistaan agama. Ya itu sebulan 2 bulan keluar. Tapi harus dengan attempted murder, perencana pembunuhan. Itu Pak Topeng kalau menurut saya. Soalnya dia udah merencanakan ya, orang membawa pisau berarti apa? Dia udah rencana mau membunuh seseorang atau menyakiti seseorang. Jadi dia udah ada rencana.
Kalau berantem tangan, nah itu spontanitas. Waktu di sana berantem itu spontanitas. Kalau dari rumah udah membawa senjata, berarti dia udah ada rencana. Itu satu. Kedua, kalau JK ini, kalau menurut saya, JK ke Malaysia mendekati Hamas segala macam, ini saya bilang ini udah pengkhianat negara. Ini harus ditangkap. Ya kan? Ini aksi submersif ini udah aksi di bawah tanah. Ini lagi ada rencana-rencana Pandi. dia yang kita nggak tahu. Setuju. Ya, ada rencana-rencana dia yang kita nggak tahu. Ini orang bajingan ini, ya kan? Bergerak di luar pemerintahan mendekati teroris. Apa maksud dia? Dia mau bawa si Hamas ke Indonesia atau si Taliban ke Indonesia atau gimana? Soalnya dia udah pernah making a statement. Dia bilang Taliban yang sekarang ini udah Taliban yang berubah. Itu jadi maksudnya Taliban sekarang ini udah Taliban yang baik. Nah itu statement dia. Nah itu kalau menurut saya sih si JK ini, si Charlie Chaplin ini harus dibasmi. Ini pengkhianat bangsa ini. Itu aja deh Pak Tobing tambahan saya. Thank you. Oke lah. Mahalo.